A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Faviandavanto dari Prodi PKSD kelas B dengan nomor NIM 23042811065. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar IPS 1 yang berjudul menjelaskan pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, menjelaskan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, menunjukkan bukti munculnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan menguraikan peta jalur perdagangan antara India, Cina di Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Dalam sejarah, Indonesia telah menerima pengaruh kebudayaan dari berbagai bangsa dan peradaban. Misalnya, budaya Hindu-Buddha dari India membawa konsep-konsep seperti sistem pemerintahan, seni arsitektur, dan filosofi kehidupan. Selanjutnya, masa penjajahan Belanda juga memberikan dampak signifikan terutama dalam hal bahasa, hukum, dan sistem pendidikan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk antisipasi dampak budaya asing. Yang pertama yaitu menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, sifat selalu ingin belajar kebudayaan sendiri. Masuk yang kedua yaitu perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada abad 1 Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu, Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Dan berikut 5 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu hipotesis Waisya. Diutarakan oleh Dr. N.J. Krom berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia. Yang kedua, hipotesis kesatria. Diutarakan oleh Profesor Dr. I.R.J. Elmoens berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum ksatria atau golongan prajurit karena adanya kekacauan politik atau peperangan di Indonesia pada abad 4-5 Masehi. Maka prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir ke Indonesia, bahkan diduga mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga yaitu hipotesis Brahmana. Diutarakan oleh J.C. Van Leeuwen berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Yang keempat, teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkapkan oleh F.D.K. Butts yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Yang kelima, teori Sudra. Teori ini disampaikan von Van Faber yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di India pada saat itu menyebarkan golongan Sudra menjadi buangan. Kemudian mereka meninggalkan India dan mengikuti kaum Waisya, dan diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam menyebarkan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia karena saat itu jumlah mereka sangat besar. Lanjut, bukti munculnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti-bukti yang merupakan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini yaitu yang pertama, seni bangunan. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama bangunan candi. Jika dilihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat yang terdiri dari
kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Oleh karena itu pada candi ditemukan unsur Indonesia dan unsur Hindu-Buddha. Yang kedua, seni rupa. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha berpengaruh terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia. Contoh, seni hias yang berupa relief pada dinding candi di Indonesia menunjukkan adanya akulturasi antara budaya Indonesia dan Hindu-Buddha. Hiasan relief pada candi biasanya merupakan suatu cerita yang etregresi berhubungan dengan agama. Yang ketiga, seni sastra. Pengaruh seni sastra India juga turut memberi corak dalam seni sastra Indonesia. Bahasa Sanskerta besar pengaruhnya terhadap sastra Indonesia. Prasasti di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan prasasti di Jawa Tengah pada umumnya ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang keempat, seni wayang. Seni wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Namun penampilan wujud tokoh dalam wayang tersebut adalah budaya Indonesia yang antara daerah satu dan yang lainnya berbeda. Lanjut, peta jalur perdagangan antara India Cina di Indonesia. Dimulai pada abad pertama Masehi, barang komoditas perdagangan dipertukarkan di Asia Tenggara dengan menggunakan sistem barter yang melibatkan pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain tanpa menggunakan alat tukar seperti uang. Koneksi yang dimungkinkan oleh jaringan perdagangan adalah yang menghubungkan satu wilayah perdagangan ke wilayah perdagangan lainnya. Sejak saat itu terjalin hubungan baik yang memicu diplomasi politik dan pertukaran budaya yang berujung pada percampuran budaya. Pertukaran pengetahuan dibangun di samping interaksi lintas budaya. Akibatnya jaringan perdagangan berdampak signifikan terhadap perkembangan peradaban global. Sejarah perdagangan antara India dan Tiongkok melibatkan rute-rute laut dan darat yang melintas berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Jalur perdagangan maritim melibatkan Selat Malaka sebagai jalur utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan. Jalur darat melalui Asia Tenggara juga menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan antara kedua negara tersebut. Namun perubahan sejarah dan faktor geopolitik dapat mempengaruhi dinamika perdagangan dan jalur-jalur yang digunakan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.